dan alhamdulillah qadarullah sebelum umur 10 tahun itu sudah bisa hafal 10 juz Al-Quran. Akhirnya adiknya kebalap. Adiknya kebalap. Nah, karena kemauannya yang luar biasa, tekadnya kuat, dan memang beliau punya tanggung jawab yang tinggi, Kak. Jadi tanggung jawabnya sangat tinggi. Jadi beliau tidak akan bermain, beliau tidak akan melakukan kegiatan apapun sebelum beliau melakukan kewajibannya. Salah satunya menghafalkan Al-Quran dan murojaah. Saya bagian haji Kak Nidom merinding ini ya, gitu. Merinding loh Kak Nidom, beneran merinding. Umur yang adiknya umur mungkin kelas 2 itu umur 7 ya? 7 antara 7. Terus itu sudah hafal 3 juz. Kemudian Kak Akila mulai dari umur 8 tahun setengah sampai ke 10 itu 1 tahun setengah udah 10 juz. Dan sebenarnya nggak sampai itu lah, mungkin 1 tahun lah. Oh iya, ya, setengah tahun itu untuk memungkinkan, menguatkan. Jadi kayak seperti ini Kak, sekarang kan beliau ini tidak dianjurkan oleh ustadzahnya menambah ya, karena mau dimungkinkan itu dikuatkan lagi hafalannya, peletakan halamannya, ayat-ayatnya, jadi seperti itu. Ini merinding sama Haji, beneran Kak, ini merinding kayak 1 tahun setengah, 1 tahun ya udah hafal 10 juz. Kak Nidom ngerasa tekadnya Kak Akila ini udah bener-bener bulat gitu, bener-bener tanggung jawab banget gitu loh sama aku pengen kayak gini. Tapi memang yang saya lihat kadang adik-adik yang umur seperti Kak Akila kayak gini kan memang tekadnya kuat, terus kemudian apalagi didukung sama Abuya dan rumahnya, jadi dapat 2 dukungan langsung gitu sahabat Haji. Tekadnya udah bulat, udah dapat dukungan juga dari Abuya dan juga yang terpenting Kak, keluarganya. Jadi artinya adik-adiknya itu sangat mendukung juga. Jadi kita bersama saling support. Tapi beneran tadi merinding kan ceritanya mulai dari awal gitu. Kadang kan ada yang memang diarahkan, kayak tadi kan adiknya yang diarahkan, tapi Kak Akila ini punya tekad sendiri, sahabatnya, punya keinginan sendiri gitu. Nah, mulai dari awal ya saya begini, Kak Nidom juga sempat melihat yang dari grand final tadi, yang grand final yang dibacakan sama Kak Irfan Hakim ya, bukan Kak Irfan Hakim bilang Kak Akila ini tenang, terus tajwid sama makhraj hurufnya juga bagus. Nah, Kak Nidom pengen tahu nih gimana sih rasanya Kak Akila ketika di sana ketemu sama teman-teman yang hebat ya, terus Kak Akila perform di hadapan dewan juri yang menurut Kak Nidom orang-orang hebat gitu, yang dari segi agamanya kuat, terus hafalannya juga pasti hafal ya, udah pasti kuat hafalannya. Gimana sih rasanya gitu? Rasanya senang dan gak menyangka ya? Karena dulu Akila tuh jujur ya, Akila dulu tuh jarang banget nonton Hafiz Indonesia. Jarang banget. Tapi kok tiba-tiba Akila bisa jadi juara. Udah jadi peserta, jadi juara sih. Karena kita gini kan Nizam, di keluarga kita ini kan kita menerapkan kedisiplinan ya, terutama ketika kita melihat TV. Jadi kita itu di keluarga itu boleh dibilang jarang lihat TV kan itu. Jadi kayak adik Akila ini memang kita ada tips-tips ya, mungkin untuk Gen Aji juga ya, untuk Gen Aji dan seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa sih dan kok bisa sih ada Ananda Akila bisa mencapai prestasi seperti ini? Karena kita di keluarga itu kita menerapkan yang pertama adalah kedisiplinan, terutama tantangan kita keluarga adalah bagaimana kita mengarahkan anak tidak boleh berlebihan yang berkaitan dengan gadget, bermain HP dan mohon maaf televisi. Makanya kita membuat
semacam peraturan yang disepakati dan dibuat oleh Ananda. Jadi salah satunya misal boleh menggunakan HP kalau pulang sekolah. Itu pun tidak boleh lebih dari berapa jam? 1 jam. Dan itu pun yang dilihat harus yang bermanfaat. Jadi kita ada kerjasama. Boleh melihat, boleh, tapi dengan batas waktu, dan yang dilihat harus dipantau terus, seperti itu. Jadi itu kadang-kadang kita itu orang tua kan melepas kayak ya udah main ya udah. Nah ini yang kedua, kita boleh main keluar kalau pas hari Sabtu, hari Ahad, weekend. Selainnya itu kita bermainnya di rumah. Jadi makanya orang tua itu ada kalanya ini menjadi teman, ya, ada kalanya menjadi orang tua, dan ada kalanya juga sebagai guru. Nah, makanya peran keluarga, misal kita sering main tolet-toletan ya kak ya, main tolet-toletan, main remi, ya, kita main, jadi main remi, bahkan main ini ya, main rugby. Jadi di keluarga kita bermain bersama. Jadi situlah kemudian akhirnya main keluar sudah jarang, apalagi adiknya Mas Yami sudah tidak waktu main karena beliau fokus badminton kan, sama badminton. Jadi seperti itu. Keluarga sangat menentukan kan. Jadi faktor utamanya para orang tua harus bisa jadi teman, harus bisa jadi orang tua, dan juga jadi guru. Ada waktu-waktunya. Gitu. Terus Pak Nidom tanya nih ya, Kak Agil. Kalau kayak Kak Nidom nih awal-awal nih, awal menghadapi kamera gitu ya, awal menghadapi murid-murid Kak Nidom gitu di Aji. Kadang kan Kak Nidom juga grogi. Nah, waktu di sana nih, ada nggak sempet kayak grogi atau gimana gitu? Kan itu ditampilin di YouTube iya, di seluruh Indonesia iya, sedunia iya. Ya kan Kak Nidom kalau di sana pun ngebayanginnya juga nggak bisa gitu loh. Pasti udah demam panggung duluan. Gimana? Akila sih nggak pernah grogi karena Akila sebelum itu udah kenalan dulu sama kakak-kakak di situ. Jadi udah saling akrab sama teman-teman. Udah kayak ngaji gitu ya. Beban nggak? Jadi beliau itu karena merasa ini bukan kompetisi. Jadi ini yang menjadi kunci kesuksesan Ananda bisa menjadi yang terbaik itu. Beliau merasa di panggung itu dia nggak berkompetisi, jadi santai. Makanya kalau kita lihat ya alhamdulillah selama penampilan itu jarang sekali, bahkan nggak pernah terendah. Jadi selalu alhamdulillah continue ya, stabil, bahkan dijuluki sebagai spesialis runner up ya. Jadi spesialis runner up kenapa? Karena beliau nggak ada beban, dan kita sebagai orang tua pun sama. Ketika di hotel, ketika di kelas, yang kita harapkan hanya satu, kita niatnya adalah bersyiar. Jadi masalah juara dan lain sebagainya itu adalah bonus, dan Allah lebih tahu niat kita seperti apa. Nah itu karena niat beliau ini kan dari awal kak, kami sampaikan ya, niat awal beliau lagi mungkin kelewatan ya. Niat awal beliau masuk Hafiz Indonesia itu kan ketika abiyatanya itu ada 2. Yang pertama apa saya itu? Ingin menyiarkan Al-Quran jadi seluas-luasnya. Jadi beliau ingin sekali menyiarkan, karena Abuya kan kita sih mengarahkan ini ada panggung Hafiz Indonesia gimana lah. Ternyata anaknya semangat sekali. Terus Abuya tanya, kalau niatnya salah maka Abuya dan Umar nggak akan mendukung. Ternyata beliau niatnya ketika itu ingin menyiarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua apa sayang? Ingin merinding sama nih lagi ya. Kalau maaf aduh nanti lagi yang tadi pagi udah nangis karena tadi pagi ini Bang Menjar. Jadi beliau ingin memberangkatkan kedua orang tuanya ke tanah suci. Itu yang membuat kita bangga dan salut anak sekecil ini ya sudah memiliki cita-cita yang luar biasa, yang ketika itu memang boleh dibilang ini adalah anak ajaib buat Abuya. Jadi dikasih oleh Allah anak yang luar biasa,
dan ternyata cita-citanya sungguh mulia. Jadi seperti itu kan. Jadi wah ini kayaknya sepanjang video Kak, Nggak nangis sepanjang tapi. video sama Kak Akila ini bulu kuduk Kak Nidam udah berdiri semua ini kan, kayak merinding gitu. Udah hafal 10 juz umur 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun sudah punya tekad yang kuat, sudah punya keinginan yang kuat, benar-benar apa ya? Kak Nidam kayak yang besar kayak gini ya, Kak Nidam gini kan kadang minder gitu. Dia kecil tapi cita-citanya udah tinggi banget. Benar-benar ingin membanggakan orang tua, ingin memuliakan orang tua dan sebagainya. Dan mungkin dari niat tersebut kan Kak Akila diberikan kelancaran dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, gimana sih biar kayak tips-tipsnya nih? Ini kan Kak Nidam tadi dengar satu tahun hafal 10 juz. Yang awalnya memang benar-benar nggak hafal sama sekali, termotivasi karena adiknya sudah hafal 3 juz dan sebagainya, dalam 1 tahun ngebalap adiknya yang sudah 2. Tipsnya gimana? Tipsnya yang pertama, beliau setiap menghafalkan Al-Quran itu selalu hatinya senang. Jadi itu kuncinya. Jadi pelajaran apapun, kalau hati kita senang maka akan mudah. Sama dengan pelajaran matematika, Kak. Pelajaran matematika, ketika kita melihat gurunya satu nggak menyenangkan, ditambah lagi rumusnya yang jelimet, pasti akan muncul kebencian atau nggak nyaman atau nggak suka terhadap pelajaran itu. Begitu juga sebaliknya, ketika melihat ustadzahnya gurunya matematika menyenangkan, metodenya menyenangkan, pasti anak itu kemudian suka dengan matematika. Sama dengan adik Akila. Ketika beliau bertekad ingin menghafalkan Al-Quran, beliau memiliki prinsip membaca dan menghafalkan itu menyenangkan. Jadi tidak ada beban, tidak ada semacam tekanan, sehingga anaknya ini senang. Nah, dari senang itulah yang kemudian membuat beliau itu cepat sekali menghafal. 2 jam. Kalau hatinya senang, berapa halaman, Kak? 4 halaman, 2 jam. 4 halaman 2 jam. 2 jam. 4 halaman. Sahabat Kinaci 4 halaman ya, bukan 4 ayat. Kalau nggak senang, hati ini nggak senang, 1 jam aja berapa ayat, Kak? 1 ayat aja nggak bisa. Karena memang moodnya memang harus di setel senang. Jadi makanya adik Akila ini punya tips tersendiri. Ya, mungkin adik Akila yang akan menjawab ya. Kalau Abuya kan, wah kok Abuya terus gitu kan. Ya, adik Akila sendiri yang menjalani, Kak. Ya kok bisa sih sampai seperti itu? Nah. Tadi kan yang pertama udah seneng, harus seneng dulu, moodnya harus bagus lah. Nah, kalau yang lain apa lagi, Kak? Cara menghafalkan ya. Kalau cara Akila menghafalkan itu pertama dibaca dulu 1 halaman 1 kali, terus dibaca 1 ayat 3 kali. Yang pertama full baca 1 ayat, yang kedua dibuka ditutup, terus yang ketiga baru diulang. Yang pertama dilihat dulu, terus dibaca. Dibaca dulu, terus habis itu dibuka ditutup, terus kemudian ditutup. Jadi 3 sampai 4 kali lihat baca, setelah itu udah hafal. Itu satu halaman itu 1 ayat per ayat. Cepat loh sahabat ngaji. Kalau 2 jam 4 halaman itu 1 ayat dengan proses yang kayak gitu, hitungannya cepat loh sahabat ngaji. 4 halaman loh. 4 halaman ya. Kali dong speechless loh ini beneran. Sebenarnya Kak, 1 juz pun bisa, Kak, sebenarnya. 1 juz pun bisa. Satu hari ya. 1 hari. Tapi karena percuma kita hafal, tapi kalau nggak kuat gitu kan. Makanya maksimal kalau bisa 4 sampai 5 halaman, karena selebihnya nanti dibuat murojaah lagi. Untuk diulang-ulangi dan sebagainya.
Oh itu, kalau tips yang lain ada nggak? Nggak. Nah intinya kalian harus senang dulu nih. Nah kalian senangnya di apa? Uh, Kak Akila udah. Akila mau tahu nggak kesenangan Akila? Kesenangannya Kak Akila apa? Oh, make up. Senangnya make up. Keren sama keren. Jadi punya hobi sendiri juga. Terus habis itu apa yang dia inginkan, dia harus membulatkan tekadnya dulu. Terus habis itu dia harus benar-benar seneng sama itu. Dia harus nyari, oh seneng, aku pengen kayak gini dan sebagainya. Terus habis itu dia punya metodenya sendiri. Kalau penghafal Al-Quran tadi dia harus dibaca dulu, terus ditutup dan sebagainya. Dan karena benar-benar kuat tekadnya ya tadi, pengennya kuat 2 jam bisa sampai 4 halaman. Ada target Kak. Sekarang setelah sepulang dari Panggung Hafidz Indonesia, Ananda ini punya targetnya apa saya? Targetnya sebelum Ramadan tahun depan. sebelum Ramadan tahun depan Insya Allah hafal 30 juz. 1 tahun depan, sahabat Ginaji. 1 tahun depan loh sahabat Ginaji. 30 juz kan ini sekarang 10. Berarti kan kurangnya 20 nih, 20 juz sahabat Ginaji. Yang tadi 1 tahun 10 juz sekarang mau dinaikkan lagi. Jadi memang harus seperti itu ya sahabat Ginaji. Kalau kita memang sudah tekun sama sesuatu, kita nggak boleh seneng di situ aja, kita harus tingkatkan lagi. Dan itu waktu yang menurut Kak Nidom singkat banget. Dari Ramadan tahun ini sudah pulang, terus dia punya keinginan lagi sahabat Ginaji. Istilahnya nggak puas sampai di situ aja, pengen lagi, harus nah ini patut dicontoh sahabat Ginaji. Jadi kita bukan mempertahankan, tapi kita meningkatkan terus.